Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. أقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. حمدا وسلاما أما بعد. Yang saya hormati Bapak Ibu Koordinator Bidang Kesiswaan Pak Jumiadi Kurikulum Musitinah dan izin sedang mengikuti kegiatan workshop Madrasah Inklusi Bu Rabiatul Uswah dan Ibu Tiswah, juga izin Koordinator Bidang Kesehatan Bu Aminatun. Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan yang saya hormati, hari ini kita mengadakan rapat rutin bulanan yang sedianya dan seharusnya dilaksanakan di awal bulan, tetapi karena sesuatu dan lain hal harus tertunda dan baru bisa dilaksanakan pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengajak kita mengawali pertemuan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, dan berhadiah Fatihah untuk seluruh wakif, donatur, pejuang-pejuang umat, wabil khusus pejuang pendidikan, wabil khusus lagi pejuang madrasah ini, baik yang telah mendahului kita ataupun termasuk kita semua sebagai penerusnya. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan tentang materi-materi rapat ini, saya mau menyampaikan beberapa hal informasi, baik itu yang datangnya dari badan pengurus yayasan ataupun dari pemangku yang lain, dalam hal ini dari Kemenag, Pendis. Yang pertama dari yayasan, perlu saya sampaikan kepada kita semua Bapak Ibu sekalian bahwa sebelum rapat ini saya setidaknya sudah 2 kali mengikuti rapat koordinasi terbatas yang diikuti oleh pengurus yayasan dan kepala madrasah. Di dalam rapat itu Pak Hairil, buku Pak Hairil, buku Pak Sodikin ini selalu menyampaikan dan memotivasi kita semua melalui saya selaku kepala madrasah untuk diteruskan kepada kita semua. Di antara motivasi itu, beliau menginginkan dan mengingatkan kita semua agar terus melaksanakan tugas ini lillahi ta'ala. Bahkan salah satu kutipan dari Pak Sodikin itu saya catat itu, inganang limane, senja inganang untuk menjewer anak-anak, itu bukan ya, tapi inganang untuk mungkin mengkondisikan anak-anak tetap membuang sampah pada tempatnya. Ini dasar sekali, basic sekali, membuang sampah pada tempatnya yang di tong sampah. Kalau bisa naik kelas, ini kata Pak Khairil, ini syukur-syukur bisa sampai memilah dia mana sampah organik, mana sampah anorganik. Itu udah level yang lebih tinggi lagi. Tetapi kalau dievaluasi oleh kita, dalam hal ini ya oleh yayasan, jangankan anak-anak, guru pun ya belum cukup disiplin untuk setidaknya mengingatkan anak-anak sebelum belajar bersih, setelah belajar tetap dalam keadaan bersih, berangkat sekolah bersih, halamannya pulang sekolah tetap dalam keadaan bersih. Kita pun ya harus diakui masih belum naik kelas dari sisi itu.
Maka itu karena belum naik kelas kita, maka terus diminta untuk saling menyuarakan, saling mengingatkan. Ini ya berulang kali disampaikan oleh Pak Hairil. Dan lebih-lebih di antara sampah-sampah yang ada itu, ada sampah bertuliskan Arab, bertuliskan doa, yang ya kita mungkin salah kita coba-coba dulu di kertas, di buku anak-anak, buku tulis anak-anak itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, ada tulisan doa yang permanen, yang ini rupanya fatal juga. Itu dibuat layang-layangan, itu dirobek, dan itu bermuara di tempat sampah bercampur dengan sampah yang lain. Ini setidaknya Bapak Ibu sekalian bisa kita antisipasi agar tidak terjadi, bahwa tulisan, jangankan tulisan Bismillahirrahmanirrahim, jangankan tulisan hadis Al-Quran, tulisan Arab, hadza kitabun, hadza abun, itu aja bahasa Arab itu sakral sekali, harus dibuat sakral di madrasah. Jangan sampai diinjak, jangan sampai berada di tempat sampah. Ini saling diingatkan kembali. Berikutnya dari paparan yayasan itu juga, nah ini ke poin ini, bahwa dalam rangka peringatan Hari Guru nanti di tanggal 25 November ini kita akan ada beberapa kegiatan. Kegiatannya nanti ada kegiatan subuh raya, ada kegiatan upacara, ada kegiatan trekking. Kok trekking lagi? Kan sudah kemarin kan belum fokus karena masih ngajak murid-murid, ngajak anak-anak, jadi kurang cukup menikmati. Maka di HGN nanti selepas upacara kita akan ada trekking ke Bet-Beting dan menyusuri rute baru nanti. Jalan-jalan. Berikutnya setelah jalan-jalan, mebutan atau mejukungan. Tapi jangan dulu awal-awal Pak Yub, tidak ada mancing, itu tidak ada. Jadi mebutan dan mejukungan, sekaligus nanti akan ada beberapa penganugerahan oleh yayasan kaitannya dengan Hari Guru ini. Dan setiap unit pendidikan ini diminta untuk mengajukan satu nama guru yang dianggap berprestasi. Wah, ini saya sulit juga, siapa ya ipil ya, dan kita akan ajukan 3, terserah yayasan memilih yang mana. Semua berprestasi, tapi saking sulitnya ipil ya nanti tetap akan kita ajukan 3 guru. Entah siapa yang dipilih, ya itulah yang mewakili kita. Berprestasinya dianugerahi guru yang berprestasi pada unit MI itu adalah mewakili kita semua. Jadi ada dari yayasan demikian. Itu Bapak Ibu sekalian, sekedar sedikit pengantar. Kemudian saya juga mau menyampaikan, kita Bapak Ibu sekalian sama-sama harus mencermati, mengikuti, mengadaptasi segala jenis perubahan yang ada. Perubahan ini akan terus pasti ada, termasuk dalam hal ini perubahan kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Kita tahu menteri yang memayungi, yang menjadi umbrella dari madrasah ini, yaitu Mendikbud, sekarang namanya apa? Menteri Pendidikan Dasar Menengah, Mendikdasmen, yang membawahi madrasah, yang membawahi pendidikan dasar, diantaranya ya MI ini. Bukan Mendikbud lagi, ya ini harus tahu guru-guru, bukan Mendikbud Dikti. Ini sudah dipecah oleh pemerintah menjadi tiga ya. Itu harus kita tahu, mengikuti. Nah, Menteri Pendidikan Dasar Menengah itu adalah Profesor Abdul Mukti. Beliau mantan rektor UMM kalau tidak salah, Universitas Muhammadiyah Malang, di mana Muhammadiyah kita tahu sendiri
kalau mengelola pendidikan ya bahkan ya dalam tanda kutip negeri pun bisa kalah gitu. Jadi yang kita tahu dan kita simak beberapa di antara kebijakan-kebijakan pemerintah itu yang perlu kita antisipasi ke depan. Bahwa menjadi otokritik tersendiri, kita iya ya, dari MI sampai SMA ada pelajaran bahasa Inggris, dapat anak-anak pelajaran bahasa Inggris. Tetapi di lapangan bisa jadi yang belajar sampai SMA pelajaran bahasa Inggris ini belum bisa bahasa Inggris dibandingkan, anggap nih ya, contoh kita ambil sampel, dibandingkan Pak Haji Amran yang tidak pernah belajar bahasa Inggris, dibandingkan guide-guide yang ada itu yang tidak bisa bahasa Inggris, yang lancar berbahasa Inggris. Ini contohnya ada apa ini dengan pendidikan kita? Nah, itu contoh sentilan-sentilun ya isu-isu pendidikan yang kita perlu adaptasi, kita perlu koreksi diri. Kemudian juga contoh yang lain, iya ya, ini pelajaran fikih mulai dari tohara, mulai dari sampai tapi kenyataannya kok banyak anak-anak yang belum gini. Bagaimana ya ini? Nah, ini contoh-contoh otokritik yang disampaikan, yang kira-kira perlu kita sikapi, perlu kita koreksi, perlu kita perkuat bersama-sama, tidak bisa sendiri. Termasuk nanti program pemerintah itu adalah penguatan MIPA, ya bahasa MIPA. Jadi matematika, IPA kita lemah. Bukan hanya kita, tapi seluruh Indonesia. Bukan hanya madrasah, tetapi sekolah-sekolah yang lain juga demikian. Kalaupun dapat juara internasional itu 1-2 selaku pribadi, tetapi secara umum ya memang harus kita akui lemah kita MIPA. Bukan salah kita, tapi salah pemerintah juga. Mana fasilitasnya, mana labnya, mana perangkat-perangkat yang lain, itu kan kewajiban pemerintah juga untuk gini. Tetapi kita tetap harus berikhtiar agar bagaimana anak-anak kita ini jangan sampai 5x5 25, ini paling halus, tapi kelas 5 ada yang belum tahu 5x5 udah, padahal itu paling gampang diingat umpamanya. Dan maka kita terus harus koreksi diri Bapak Ibu sekalian. Termasuk juga Menteri Agama yang jelas-jelas memayungi madrasah pendidikan agama. Itu sekarang juga menterinya baru. Jangan sampai ada yang tidak tahu siapa Menteri Agama ini. Siapa Bu Anies? Contoh, Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Beliau itu kiai, beliau itu imam besar Masjid Istiqlal. Beliau kemarin itu saya menarik sekali ketika saya simak itu di salah satu kanal YouTube, itu beliau sampaikan antara agama dengan realitas beragama itu masih berjarak, kata beliau. Agama itu di bawah, realitas agama itu seperti main layang-layangan, dikasih analogi demikian. Layangnya di atas, kita yang main di bawah. Agamanya di atas, tapi praktek beragamanya itu bagaikan bumi dan langit. Ya ini juga harus disikapi melalui kita. Ada Kementerian Agama, tetapi banyak orang yang tidak mempraktekkan kehidupan beragama. Korupsi banyak, kriminalitas banyak, disiplin lemah, komitmen terhadap amanah ini lemah. Ini bagaimana ini? Apa fungsinya Kementerian Agama? Anggaran digelontorkan sedemikian banyak, tapi agama dan realitas beragama ini timpang. Ini ada apa ini? Maka beliau kemarin itu tidak mengatakan tidak cukup apresiatif terhadap angka-angka, terhadap presentasi dirjennya begini begitu. Tetapi beliau katakan ya realitas ini masih jauh. Maka melalui madrasah kita perlu, ya melalui madrasah termasuk melalui MI Al-Hidayah ini, kita perlu mendekatkan diri dan mendekatkan anak-anak kita dengan agama melalui pendidikan agama, melalui pendidikan agama secara khusus,
dan pendidikan secara umum. Yaitu perlu kita ikuti Bapak Ibu sekalian sehingga menambah motivasi kita. Siapa? Oh. Sehingga menambah motivasi kita ini berbakti kepada negara melalui madrasah, berbakti kepada agama melalui amanah yang diberikan kepada kita. Ini Bapak Ibu sekalian harus sungguh-sungguh, tidak sekedar saja. Sekedar masih sampingan dogan masih begini. Masih sing ada APD. Jangan bilang sing ada APD, ada APD. Tidak ada yang tidak tercatat. Sekecil-kecilnya perbuatan kita, amaliyah kita itu ya dicatat. Sekecil-kecilnya yang baik ya tercatat. Ya nggak pasti itu, mari kita sama-sama yakini. Memungut satu plastik yang kecil di tengah banyak sampah yang besar, ini tetap ada nilainya. Begitu istilahnya begitu. Jadi saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua, mari kita sungguh-sungguh, jangan sekedar saja. Sekedar masuk. Ngajain sekedar ngajain. Tidak ada persiapan, kemudian suka-suka sendiri, kena masuk-masuk, kena sing-sing, itu jangan sampai terjadi demikian. Walaupun belum sertifikasi, walaupun tidak PNS, walaupun belum S1, walaupun apa, kita sudah memilih jalan ini, maka ya harus konsekuen, harus konsisten. Tidak bisa masih bakso tengah itu ke jangan dilihat. Kadang saya Bapak Ibu sekalian itu kadang sampai petang ya masih itu, kadang kabel laptopnya mulai kabel laptopnya mulai itu tengah jam sudah asar ya desne nimpalin tukangnya ya kalau sesekali saya harus terlambat ini ya jangan diikuti terlambatnya. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingatkan diri saya dan kita semua bahwa kita ini mengabdi kepada Allah, berbakti melalui kepada bangsa dan negara melalui profesi yang sudah kita pilih. Tidak mungkin kita akan banting setir bila di guru, asalnya lebih prospek dari pedagang uyah gitu, lebih prospek jualan jagung. Nah, di sela-sela itu tugas kita sudah terlaksana, amanah yang diberikan kepada kita di sini ngajain sungguh-sungguh, ada waktu split waktu untuk keluarga, untuk bekerja yang lain, ya itu dilaksanakan, dimaksimalkan. Itu juga sama-sama ruang untuk mengabdi, sama-sama ruang untuk beribadah. Itu kurang lebih Bapak Ibu sekalian, ini seakan-akan ini saya sudah di sana, tetapi belum. Mari kita sama-sama beranjak mencari bekal mati melalui madrasah ini. Kalau mencari bekal hari tua, ya semua akan tua nanti ya. Mencari bekal mati Bapak Ibu sekalian, semua akan kekubur pada saatnya nanti, dan semua akan diperdengarkan kepada kita semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia, subandi. Pada saatnya pasti itu. Jadi motivasi kita adalah mencari bekal, dan itulah agama di mana madrasah ini bernaung. Itu Bapak Ibu sekalian. Berikutnya saya mau sampaikan sedikit tentang bagaimana saya melaksanakan salah satu supervisi akademik yang ini. Ya biasanya saya paling ngintip-ngintip di sisi nguping itu kan. Nguping bagaimana sih Bu Muhita Salsabila, buah dari belajarnya di Jember, bagaimana sih ngajar dia. Ini saya paling nguping sedikit. Nah, kemarin untuk penguatan fungsi saya sebagai kepala madrasah, ini saya ngajina melakukan supervisi mulai dari
guru datang sampai guru keluar kelas. Saya pilihlah Bu Koma. Tepuk tangan untuk Bu Koma yang pasti setia. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan dari supervisi itu, Bapak Ibu sekalian. Ternyata kalau kita memang mempersiapkan dan meniatkan untuk Karngajain Ibn Mandi nih, di kelas 6 pelajaran PPKN itu diniatkan, saya yakin diniatkan. Karena diniatkan, dipersiapkan. Mulai awal saya salam, kemudian saya melakukan persepsi, kemudian saya menyampaikan pengantar materi, saya menyampaikan pertanyaan pemantik, saya melaksanakan proses, saya membimbing anak-anak. Ini direncanakan oleh Bu Komaria. Ini medianya. Itu ternyata asik, Bapak Ibu sekalian. Mengasihkan anak-anak mendapatkan pengalaman belajar yang mendalam, berharga. Kemudian kekurangan waktu. Harusnya ini waktunya 70 menit, ini malah molor sampai 90 menit. Lebih nih, di sini bersuhud benar nih, tapi nu asik ini, saking asik ini. Sehingga molor dia, syukur pelajaran terakhir. Nah, ya maaf saja, kelas sebelah yang saat itu seharusnya mungkin ya masuknya sama, ini masih wawi yang konten ada guru. Boleh ini juga demikian, konten Disney boleh, boleh. Ini kan timpang antara contoh yang belajar atau mengajar dengan diniatkan, dengan tanpa diniatkan. Direncanakan dengan yang tanpa direncanakan. Ini menjadi koreksi bagi kita. Tetapi untuk konstan istiqomah setiap kita mengajar itu merencanakan asik itu memang tidak selalu. Ya tidak selalu, ada kalanya manusiawi itu Bapak Ibu sekalian. Saya juga merasakan kadang mood lagi tidak asik. Ya memang kadang juga anak-anak juga kadang menerima kita, kehadiran kita, apa yang kita sampaikan dengan tidak asik juga. Kita tidak bisa konstan itu memang. Tetapi minimalnya ya datang tepat waktu, tidak kosong. Tidak kosong, selalu ada guru ini. Karena kalau kosongnya umpamanya 5 menit. 5 menit ini kosong gara-gara kita terlambat, maka akan membuka potensi permasalahan di 5 menit itu. Ada nak jagure, ada nih bulina, ada nih musakang bangku. Nah, ini kan namanya ngempu, potensi itu kan ada. Ini padahal 5 menit, apalagi 10 menit. Ceng-cengan Bu, apalagi setengah jam. Apalagi selama pelajaran itu kosong. Jadi potensi permasalahan itu akan ada. Syukur-syukur doan gelai gede-gede. Alhamdulillah aman-aman saja. Alhamdulillah baik-baik saja. Doan gelai gede, tetapi kalau ikhtiar kita juga tidak maksimal, maka saya khawatir ini nanti menjadi bom waktu. Mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan semuanya selamat. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya kita menerima amanah ini ya capek, lelah, ya harus. Tetapi capek dan lelah kita tentu berbeda dengan capek dan lelahnya para pejuang sebelumnya. Tidak ada sertifikasi, tidak ada dana bos, tapi yang ada itu ya keringat dulu, pelungguan. Sekarang tidak ada bahasa guru nih makan gaji itu kan gak ini sih ada itu. Tapi kalau dulu itu bagaimana bede. Kalau kita dengar cerita dari guru-guru senior kita, berhonor terlambat, abede, sepelean daripada menyekolahkan anak di madrasah, biar dapat ranking 1, lebih baik menyekolahkan anak di SD walaupun dia ranking 10. Ini kan pelecehan terhadap kita. Itu dulu pernah ada, tetapi alhamdulillah atas komitmen kita, kerjasama kita, ya, dedikasi kita ini
waktu berjalan kita semakin menunjukkan prestasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ini alhamdulillah. Dan ini harus dijaga Bapak Ibu sekalian. Ini pokoknya ini sampai suhur asalnya yang enggak jadi kemerawas nih. Dulu sintain merawas. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya sempat wawancarai beberapa anak ini. Bagaimana kesannya kemarin diajarin sama Bu Kom. Oh, bagus Pak, enak Pak, senang. Apa yang kemarin kamu diajarkan? Saya konfirmasi itu. Oh, ingat dia. Oh, diajarkan tentang begini, ingat dia. Ya, walaupun ada catatan-catatan kecil tentang saya perlu sampaikan tentang keadilan terhadap semuanya. Jangan sampai tulisan Bapak Ibu itu kecil sehingga tidak terbaca oleh yang paling di belakang. Ini cendik nih, ya, tulisannya cendik kamu ini, tapi yang di belakang tuh sampai tidak mace ya. Apalagi sampai gara-gara ya sing mace harus ngicir, itu saya sering sampaikan. Ini tidak berkeadilan terhadap anak-anak. Apalagi yang malah yang mungkin terahum, itu justru sebut di belakang ya tegakkan. Kemudian tulisan guru ini cendik ya dempel gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi inilah pelayanan sederhana terhadap anak-anak itu ketika belajar itu semua terfasilitasi dengan baik, dengan adil. Walaupun dia kelas 6 perlu tulisannya besar, mungkin lebih besar, dibesarkan ini. Nah, begitu contohnya begitu. Kemudian catatan yang lain juga dari buku Komariah itu yang saya secara tertulis saya catat itu. Ya, saya perlu lakukan ya tahunan dari guru ya begitu. Jangankan yang di supervisi, saya yang malu mensupervisi gitu. Nanti minggu ini saya akan jadwalkan untuk melakukan supervisi terhadap Bella. Dulu ke Bella, bagaimana sih Bella ngajarin kepada Siska. Ya, nanti tolong disiapkan nanti dengan baik. Ini bukan nakut-nakutin, saya yang takut nanti tapi nanti akan ada gini lebih lanjut nanti. Itu Bapak Ibu yang saya hormati. Selanjutnya saya mau tahu laporan persiapan tentang penilaian akhir semester yang dipanitiai oleh Bu Eli. Saya mau ingatkan kembali lagi bahwa salah satu indikator mutu madrasah itu adalah bagusnya standar penilaian. Jadi kan di antara 8 standar pendidikan itu kan salah satunya standar penilaian. Dan di antara standar penilaian itu salah satu momentumnya yang kita buat secara berkala itu adalah penilaian akhir semester. Soalnya harus baik, harus mengena, harus bagus. Pelaksanaannya harus bagus. Jangan sampai ada lagi pelaksanaan pas itu ada muridnya sapino yang adan. Ini masih aja terjadi setiap tahun. Ini kengken nih ada nunduk nih. Berarti kan tidak diperiksa itu dari artinya pengawas tidak melaksanakan tugas kepengawasannya. Udah sampai sing yang adan sehingga menyulitkan kita. Bu Eli mau ngoreksi, Bu Siska mau ngoreksi, guru-guru mau ngoreksi. Ini apalagi dua di sini ada nih nyen ya sebenarnya mengulang jawaban. Asalin ini mengulang, asalin ini. Jangan sampai terjadi. Kacau kalau begitu Bapak Ibu sekalian. Kualitas soal juga perlu diperkuat. Nah, ini Bu Eli tolong nanti disampaikan ya Bu Eli ya. Berikutnya di hari guru nanti Bapak Ibu sekalian kembali ke HGN ini nanti panitianya siapa? Panitianya MI Al Hidayah. Memang ya kita sering diberi amanah oleh yayasan kepercayaan, artinya memang kita dipercaya, MI dipercaya oleh yayasan. Sempat itu waktu rencananya MTS yang jadi panitia, tetapi
MTS. Ya karena katanya sibuk urusan ini ya dialihkan ke MI yang sepertinya tidak sibuk gitu. Ya padahal sama-sama sibuk juga, nggak ada judulnya nggak sibuk. Nah, itu berikutnya saya informasikan sekaligus saya sosialisasikan kepada kita semua bahwa MI kita ini mendapatkan bantuan dari Basnas senilai 25 juta rupiah. Itu bani amono ngai kusen aja masang pelapon. Itu dari bantuan itu. Senilai 25 juta. Alhamdulillah. Seluruh Indonesia Bapak Ibu sekalian, ada 1000 madrasah yang dibantu senilai 25 juta sehingga totalnya berapa Bu Anis? 25 juta kali 1000 madrasah. Itu mungkin 25 miliar ya. Ini oleh Basnas digelontorkan seluruh Indonesia termasuk madrasah kita. Dan saya mengikuti grup MLB Madrasah Layak Belajar Basnas ini. Di grup itu setiap madrasah mengupload foto-foto kondisi madrasahnya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, banyak sekali madrasah yang di Indonesia ini, di Garut lah, di mana, di Merauke, di mana itu yang kondisinya kondisi fisik sarana madrasahnya ini agak merenges. Ya memang layak dibantu gitu. Ya salah satunya kita. Ya kita sedikit lebih bersyukur karena ya di tengah kekurangan fasilitas memang kita relatif lebih beruntung daripada yang ada di pelosok-pelosok yang tertinggal, terluar, itu kita lebih beruntung. Maka lebih bersyukurlah harusnya kita. Ini kita dapat 25 juta dan kita melihatkan ini cuma satu ruang kelas dulu itu selesai di semester 1. Insya Allah di semester 2 nanti 3 ruang kelas tersebut ini bisa kita manfaatkan. Ya Alhamdulillah sekali. Itu bukan ujuk-ujuk dapat, ini juga melalui proses menggadang bikin proposal, menggadang meyakinkan bagaimana agar kita dapat bantuan itu. Ya ada proses lu takonin Pak Eko tuh. Kan ngai kita lu Pak Eko, muka rekening ngadu main. Ya begitulah itu tugas kita, alhamdulillah direspon. Selanjutnya ini liusan ya. Kenapa ya? Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya minta doa. 1 minggu yang lalu saya di WA oleh Pak Kasih, Pak Eli, agar ada guru-guru yang mengikuti anugerah lomba guru dan tenaga kependidikan berprestasi tingkat nasional. Ini dia orangnya. Asalnya Bu Robi orangnya. Bu, mau lomba guru Bu. Pak saya kan begini. Oh iya ya, benar juga. Akhirnya ada informasi lanjutan, Pak Kepala harus ikut, itu kata Pak Kasih. Berarti saya aja ikut, tak usah gurunya. Kalau guru, biarin yang dari MTS sama MA barangkali. Untuk kepalanya saya diminta ikut. Saya sedang menyusun portofolio, sedang menyusun perangkat-perangkat. Ini 1 minggu terakhir harus menyusun feature, pelafalan yang benar tentang feature gitu ya. Feature. Harus menyusun itu, harus seakan-akan kita hebat sekali, harus ditulis itu 4 halaman. Kemudian menyusun deskripsi prestasi itu 36 halaman. Ya itu kan berpikir Bapak Ibu sekalian. Pengang itu milu-milu gitu tuh. Milu-milu gitu. Tapi sedang berproses, rekomendasi sudah saya dapatkan. Tanggal 18 ini, tanggal 18 hari Senin terakhir itu harus sudah terupload semua. Ikhtiar artinya sudah saya ikut, tidak sekedar ikut, saya sungguh-sungguh ikut. Dan kemarin sampai yang juara nih, nah, tahun depan ini banan bu orang guru nih milu nih juara, banan gue membimbing Bu Lubna
amun juara, amun SIM kan bukti ini Pak time berprestasi, yang orang dia kan adalah dalih gitu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, saya minta didoakan agar ini menjadi juara. Saya niat agar menjadi juara 1, karena juara itu cuma dicari 1, tidak ada juara 2, juara 3, tidak ada. Juara 1 kepala MI berprestasi tingkat nasional. Saya mau didoakan, ya doakan nanti dipandu oleh Pak Faiz itu nanti selepas khataman. Artinya saya saking seriusnya ini ikhtiar saya serius, jadi doa saya serius ini. Siapa tahu kok katut nama kepala MI Al-Hidayah Candi Kuning sebagai kepala madrasah berprestasi tingkat nasional. Berarti kan guru-gurunya hebat gitu kan. Berarti kan guru-gurunya hebat. Amin gitu maknanya. Amin. Amin ya Allah. Ya termasuk Pak Mif ini akan menjadi peserta gurunya Bu Nia, yaitu guru inspiratif, Pak Mif guru inovatif itu kalau tidak salah. Saya kepala madrasah berprestasi. Kalau umpamanya menang, juara 1 itu dapat hadiah 15 juta. Hadiah 15 juta. Ya motivasi juga. Sajan 15 juta, ayahnya meladi traktir. Uang lalu nih. Sehingga doanya juga sungguh-sungguh uang. Itu kurang lebih saya kemudian mau mendengar beberapa orang tua siswa yang komplain setidaknya ada 3 itu Bapak. Ini kasus ini saya begini, pelajaran ini kok sering ini ya kosong, kadang begini, ya tolong ya begini. Ini komite komplain. Kemudian komplain juga dari orang tua, ini Pak anak saya kok takut masuk kelas begini. Ya komplain karena kok gurunya nih kayaknya memaksakan agar bisa, anak saya kan begini, punya keterbatasan begini. Ya saya dengarkan, oh iya Pak, nanti boleh sama Pak Jem dulu nanti maunya mengadunya. Saya bilang begitu Pak Jem. Ya komunikasi sama gurunya, sama guru kelasnya, sama Pak kesiswaan. Saya bilang ke Pak Jem, mungkin ada ya ke Pak Jem ya, beberapa itu, yaitu saya mau berkesana. Ya itu wajar. Kita tidak bisa mendengarkan dari satu pihak saja, dari orang tua saja, versi orang tua saja, tetapi juga dari versi guru bagaimana, dari siswa bagaimana. Artinya dari 356 siswa ini itu akan menghadirkan potensi kali 2 dengan siswa itu 750, tambah kita setidaknya 1000 perkara akan menjadi berpotensi ada 1000 permasalahan. Tapi alhamdulillah permasalahan itu ya biasa-biasa aja. Artinya relatif permasalahan itu ya tidak sampai mengganggu stabilitas kita di sekolah dalam belajar dan mengajar gitu. Yang artinya tahap wajar lah. Tidak ada seperti kasus Ibu Supriyani yang di mana itu? Di mana itu? Di Sulawesi, disuruh datang ke kantor polisi. Tetapi kita beda, alhamdulillah kita yang mendatangkan polisi ke sekolah gitu. Makanya ajain area pangtawanga sana kan ngajain murid. Ini kok seperti sentimen ya terhadap polisi, tidak ya. Tapi dirasakan kita lihat sendiri bagaimana polisi itu menjadi guru. Ternyata sakit sirah dari guru sekalian. Sakit sirah dari guru. Apalagi banyak murid ya. Ini yang 20 murid aja kita lengah itu ngajain area-area. Iya. Allah. Ya, jadi tidak ada maksud apa-apa, kita sama-sama abdi masyarakat gitu ya. Tapi kita penting menghadirkan beberapa profesi untuk menjadi guru sehari. Dan hari Jumat depan kita akan menghadirkan BP, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, BPNP, daerah Tabanan.
Dan ada gempa, kengken gojol-gojol, kengken nguridi. Dan ada longsor atau apa itu kengken nguridi. Ini hari Jumat besok, hari Jumat. Ini akan kita hadirkan. Ya mudah-mudahan bisa didampingi lebih gini lagi Pak Jum. Tadi seperti tadi lah sudah menarik sekali. Mudah-mudahan lebih interaktif, nanti lebih mengena dibandingkan materi yang tadi. Karena koreksi dari komite tadi kurang cukup mengena gitu ya, saya tidak tahu juga itu. Itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya no, lantang pokoknya ini no. Selanjutnya hak-hak Bapak Ibu sekalian. Ada hak kegiatan ekstrakurikuler yang sudah dilakukan, itu semua sudah tercatat rapi. Nanti mudah-mudahan secepatnya bisa ditunaikan. Mungkin ada yang dinas luar apa itu yang hak bensinnya belum disalurkan. Ini bukan saya mengulur-ulur, tetapi ya memang gini saking liu lah. Tetapi Bapak Ibu sekalian boleh saya fasilitasi untuk cashbon, untuk apa melalui pintu bendahara atau melalui pintu Bu Yuli gitu ya. Memang kita ini negara administrasi, segala administrasi itu harus lengkap untuk bisa kita mendapatkan hak kita. Termasuk saya berterima kasih sekali buah penanganan administrasi AKG kemarin itu berjalan lancar. Sertifikasi hak guru ini alhamdulillah tidak tersendat, berjalan diterima dengan lancar, alhamdulillah. Makasih itu Pak Harim, Pak Afan, operator ini, makasih banyak, Pak Eko. Semua kita inilah pentingnya bersinergi sesuai dengan tupoksi kita. Kalau tidak ada data emis, Siman Bos. Kalau tidak ada yang garap simpatika, sing cair sertifikasi ini. Kalau tidak ada yang absen, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang absen sendiri-sendiri melalui akun simpatika masing-masing. Seharusnya ngabsen sendiri. Saya tinggal pantau, ngabsen apa enggak dia, itu kan tidak. Ini sudah untuk memperlancar tugas-tugas kita. Tinggal Pak Harim klik. Itu terlambat atau tidak, itu seharusnya begitu sistemnya. Tapi kita permudah dengan agar Bapak Ibu sekalian ini semakin dilayani, semakin difasilitasi dengan kebijakan yang baik gitu. Kemudian waktu 1 bulan yang lalu ketika rapat, saya sempat menyampaikan kabar gembira tentang bahwa Madrasah Agro Eko Edwisata mendapatkan bantuan 50 juta. Alhamdulillah, semua begitu. Alhamdulillah. Rupanya sampai sekarang per hari ini kok belum ada tanda-tanda cair itu uang. Jangan dikira sudah cair, sudah ada. Belum ada tanda-tanda uang itu masuk ke rekening atau ke rekening yayasan yang kita ajukan. Karena melalui pintu yayasan itu belum ada, Bapak sekalian. Karena belum ada, apa yang mau saya kabari? Ya tidak ada yang perlu saya kabarkan. Tapi kita melaksanakan ciri khas madrasah kita, bukan tujuannya adalah untuk mendapatkan dana, bukan untuk mencari untuk proposal, bukan, tetapi memang untuk penguatan mutu pendidikan. Itu kalau umpamanya dapat itu nanti ya itu bonus saja, bonus apresiasi. Demikian Bapak Ibu sekalian dari saya. Selanjutnya saya minta kita semua barangkali ada masukan, ada koreksi, ada keluhan, dipersilahkan. Dimulai dari Bu Eli yang perlu menyampaikan tentang penilaian akhir semester. Kepada Bu Eli dipersilakan.